Saya ingin menjelaskan pertama bahwa pada tanggal 9 pagi jam 10, Pak Kaligis bertemu saya di kantor melaporkan bahwa dia telah ada di Bogota, dan saya terima dengan dia dengan baik karena sebagai duta besar sebagai negara saya harus layani. Oleh karena itu setelah itu saya memberikan kepada Kaligis kalau dia mau bertemu dengan Nasruddin, saya memberikan dia alamat dan dia catat semua. Kemudian saya tanya bagaimana bisa komunikasi, dia bilang saya tidak punya ponsel. Oleh karena itu saya bilang kalau begitu kami akan membantu, sehingga dia memberikan kepada saya uang $600. Saya berikan kepada polisi saya untuk tukar dalam pesos, kemudian membelikan dia ponsel BBM dengan nomor Bogota. Setelah itu dia kembali pada jam 3, saya menyerahkan kembali ponsel kepada dia. Kemudian dia berangkat, saya bilang nanti kita komunikasi lewat ponsel itu. Jadi sejak itu saya tidak pernah bertemu dengan dia, tapi saya mencoba untuk menelepon dia, tetapi tidak pernah dia membuka HP-nya. Pada 9 sore itu saya pergi ke tahanan untuk melihat Nasruddin. Saya coba telepon dengan dia, dia menjawab, kemudian dia matikan HP-nya. Jadi sejak sampai dia berangkat ke Jakarta tidak pernah bertemu dengan saya. Itu yang jelas. Yang kedua, saya mengatakan bahwa tidak mungkin ketemu itu karena memang saya sendiri pada tanggal 9 itu pergi dengan staf saya ke kantor polisi untuk melihat Nasruddin kesehatannya. Saya masuk memang bertemu tetapi tidak dekat karena menurut keterangan dari pihak kepolisian pada saat itu jam 6 sore mereka tidak berwenang lagi untuk memberikan izin, dan izin itu hanya diberikan untuk bertemu dengan dia oleh Jaksa Agung Kolombia. Oleh karena itu kami berkomunikasi secara jauh, berbicara dengan Nasruddin, menanyakan bagaimana kesehatannya, apa dia sudah makan. Tapi siang harinya memang saya tugaskan untuk mengambil keperluan dia seperti pakaian, handuk, dan lain sebagainya, kebutuhan dia di situ. Nah, kemudian karena ada ketentuan yang tidak bisa bertemu dia, berkaitan itu pada pagi hari jam 10 sampai jam 11 saya berangkat menuju Jaksa Agung untuk minta proses supaya jangan 36 jam itu terlampaui dan akan dikena ketentuan yang berlaku. Jam 10 sampai jam 11 saya bertemu dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung mengatakan bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyerahkan yang bersangkutan kepada imigrasi untuk selanjutnya diberangkatkan atau dipulangkan ke Indonesia. Dan mereka mengatakan, saya tanyakan bagaimana prosesnya, mereka katakan kami akan bikin surat pernyataan. Surat pernyataan ada ini, tapi kami akan tunggu Jaksa Agung menandatangani surat itu. Dan penyerahan itu akan sesuai dengan ketentuan di Kolombia, mereka akan menyerahkan pada malam hari. Pada malam hari itu. Nah, oleh karena itu setelah disepakati saya diantar sampai naik di kendaraan, dan saya terus langsung pergi kepada Komandan Jihan atau Komandan Intelijen Kepolisian Kolombia. Saya atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Kepolisian Kolombia atas kerjasama yang begitu luar biasa dengan Interpol Indonesia, sehingga orang yang dicari di Indonesia itu bisa ditemukan di Indonesia dan di Kolombia dan diserahkan kepada pihak kami nanti pada jam tanggal 11 itu. Kami juga menyatakan kepada pemerintah bahwa kepolisian negara menyampaikan penghargaan atas profesionalisme dari kepolisian Kolombia, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya dalam waktu 2-3 hari sudah bisa menangkap dan menyerahkan yang bersangkutan kepada kami. Itu apa yang saya ikuti semua itu. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang saya anggap Pak Kaligis ini sebenarnya orang yang sudah makan garam atau sudah sangat berpengalaman. Dia orang yang terdidik. Sehingga saya terkejut. Saya pikir dia akan santun, dia akan jujur, dia akan wise, dan dia profesor, dia di rasional. Saya terkejut setelah mendengar pernyataan-pernyataan yang bagi saya kurang begitu bijak. Jadi tegasnya Bapak mengatakan bahwa yang dinyatakan Kaligis tidak benar. Saya kata, kalau saya mau
katakan yang bahasa yang kasar tidak benar, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Baik Pak, saya ada Kaligis di sini. Boleh saya bicara Pak? Sangat boleh. Cuma Ya. saya mau bilang ke Pak pemirsa bahwa dunia ini kecil banget. Kita bergunjing di sini, Bogota mendengarnya. Silakan. Pak Michael, waktu saya datang Bapak bilang jam 9, Bapak saya tunggu di hotel, orang Bapak mau datang. Tidak datang. Kemudian jam 12 saya datang kepada Bapak. Bapak juga anak Tuhan Pak. Bapak bilang jam 2 kita makan siang. Tunggu di depan Pan American, restoran kecil. Bapak tidak datang, saya tunggu sampai jam 3. Kemudian jam 3 saya datang kepada Bapak, Pak. Toh, Pak, kenapa? Karena Bapak bilang Nasarudin waktu itu check up. Ada Bapak, anak buah Bapak tulis namanya. Kemudian nanti malam Bapak mau datang ke hotel saya jam 5 sampai jam 7, Pak. Kemudian Bapak tidak datang. Saya pergi, saya langsung ketemu. Begini aja Pak, kita sumpah. Ya. Kalau misalkan saya bohong, saya mati hari ini Pak. Tapi kalau Bapak bohong, Bapak tidak selamat 7 turunan. Saya tulis surat kepada Bapak. Bapak bohong Pak. Bapak bilang anak Tuhan. Padahal saya juga anak Tuhan Pak. Siapa mati duluan? Kita sumpah aja Pak. Jangan bohong Pak. Iya. Baik, saya boleh Saya menjawab tulis surat kepada Bapak melalui Cesar. Bahwa Bapak bohong. Bapak ambil barang dari klien saya. Bapak tidak kembalikan. Itu aja. Iya. Baik. Saya sumpah Pak ini. Ini semua Boleh, dengar. boleh. Iya. Pertama Ya. bohong jam 9. Kedua tunggu di hotel, di restoran di depan Pan American. Saya tunggu sampai jam 3 Bapak tidak datang. Iya. Ya, Pak. Baik, Jangan begini ya. begitu Pak. Bapak ini duta besar. Di mana kehormatannya kalau ini aja bohong? Iya. Baik. Memang saya Iya. mengaku bahwa Bapak apa yang bilang saya- mau datang ke hotel saya, benar nggak Pak? Jam 5 sampai jam 7. Dia udah dengar. Iya. Silakan Pak Dubes. Ya, apa yang dia katakan bahwa saya janji untuk bertemu dia itu memang benar. Ya itu betul. Tapi Bapak tidak Itu datang betul, kan? Saya harus mengakui. Ah, enaknya Tapi saya ngomong bisa itu. lakukan itu dan saya selalu memberitahukan bahwa saya Iya. bisa, karena saya sedang mengadakan pertemuan-pertemuan dan dia dan saya bisa memaklumi. Oleh karena itu saya katakan tidak bisa dan malam harinya memang saya juga Bapak bikin beritahukan. keterangan pers, saya tidak ketemu Nasarudin. Saya ketemu 3 kali Pak. Saya kira, saya kira Saya tidak tahu. Pak Dubes, Kelihatan ini muka saya siapa yang kira bohong. Pak Dubes, Itu aja. ini jarak terlalu jauh. Dua-dua mengatakan Bapak salah tanggung satu, dosanya loh karena Bapak bohong. salah Saya satu. juga tanggung dosa bohong. saya. Itu aja. Jadi mana yang benar? Saya kira dua-duanya juga berani Saya bersumpah. dari Bapak Pak. Enggak, dua-duanya. Dibohongin, orang tua dibohongin. Ah. Iya. Nggak malu nanti kalau ketemu saya Pak. Iya, Saya restoran. saja bertemu. Kalau Ya, saya sudah Bapak kembali janji di Jakarta. restoran, kenapa Bapak tidak datang? Enggak, saya kira nggak usah kita Iya. perpanjang. Dua-dua merasa benar. Dua-dua saling bilang bohong. Bukan Padahal Pak, saya tulis tuannya surat sama. sama dia bahwa dia bohong Pak, ada surat saya. Baik Pak. Iya. Kita Pak Dubes terima kasih Ada surat atas saya, tanggapannya. ada. Saya tidak mau memperpanjang ini Iya. dan penjelasan Bapak saya udah kasih kesempatan. Baik, terima kasih Pak Kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Michael.